Sebuah jalan yang pernah hantam tsunami di Palu, Sulawesi Tengah diubah menjadi lokasi wisata alternatif. Jalan tersebut dipercantik dan kini bisa digunakan untuk wisata hingga olahraga. Jalan Cumi-Cumi yang 6 tahun lalu menjadi saksi bisu dahsyatnya tsunami Palu pada 28 September 2018 kini telah berubah wajah. Dulu puing dan tangis bergema di sepanjang garis pantai ini. Kini berganti tawa anak-anak, langkah para pejalan kaki, dan deru roda sepeda mengisi senja yang hangat di tepi pantai Teluk Palu. Latar gunung yang megah dan lautan yang membentang menjadi kombinasi pemandangan yang memanjakan mata. Suasana indah yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah merasakan duka di tempat ini. Jalan Cumi-Cumi ini sengaja dibangun lebih tinggi dari kondisi sebelumnya, mempertimbangkan mitigasi bencana tsunami ke depan. Di tepi pantai, tanggul laut kini berdiri kokoh, berfungsi menahan terjangan gelombang besar. Angin pantai yang sejuk menyisip di antara lelahnya jogging di Jalan Cumi-Cumi. Meski pembangunan belum rampung sepenuhnya, antusiasme warga terlihat jelas setiap hari di lokasi ini. Dengan adanya jalan, kita biasa bilang bebas ya, bebas. Saya tidak tahu nama jalannya apa ini, tapi ini sangat memberi kita semangat, motivasi, terutama seperti saya. Saya ini orang yang suka berolahraga, ya. Saya jalan santai, jogging, perjog, bersepeda. Ini sangat luar biasa, ya. Sekarang Kota Palu adanya ini, apalagi view-nya ya. Kita view laut, view gunung, ya. Pemerintah Kota Palu merencanakan Jalan Cumi-Cumi akan terhubung langsung dengan Jalan Raja Moili melalui jembatan baru yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan di wilayah Muara. Lebih dari sekedar infrastruktur, jalan ini menjadi simbol kebangkitan, simbol bahwa duka yang pernah datang tak harus tinggal selamanya, dan pantai Teluk Palu kini mulai menulis cerita barunya. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Kami hadirkan kembali informasi utama kami pagi ini, Saudara. 10 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo terseret arus sungai saat melakukan penelitian. 2 orang tewas dan 1 orang dinyatakan hilang. 10 mahasiswa jurusan geologi Universitas Negeri Gorontalo terbawa arus sungai di desa Dunggilata. 2 orang dinyatakan meninggal dunia, 1 orang dalam perawatan akibat luka parah, 1 orang selamat dan telah dievakuasi ke pemukiman warga. Sementara 5 mahasiswa lainnya masih terjebak di pegunungan. Dan kami akhiri Kompas Sulsel sampai di sini, Saudara. Saya Indra Bakti, terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sulsel di Kompas TV Independen, terpercaya. Tetaplah di Kompas TV untuk rangkaian acara kami selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.